Jumpa lagi sama Kak Moren dan Kak Media dan juga dan aku Kak Jekdi. Halo semuanya. Hai adik-adik. Adik-adik di rumah juga halo. Sudah siap belum ibadah online-nya? Siap, Kak. Belum kedengeran. Siap, Kak. Belum kedengeran. Siap. Siap. Kak Media siap ya? Siap. Oke, kalau gitu kita berdoa dulu ya Kak. Iya. Kita berdoa, adik-adik di rumah juga siapkan dirinya untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memanggil namamu karena namamu berkuasa, namamu ajaib, namamu menghibur, namamu adalah penolong buat kami, akan membantu kami pada saat ibadah dan juga membantu kami pada saat kami kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam mengerjakan PR ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah secara online. Tuhan tolong supaya tidak ada gangguan listrik, tidak ada gangguan internet, semuanya aman dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Adik-adik, kami di sini bertiga, Kak Media, Kak Jekdi, dan Kak Moren itu memakai baju warna kuning. Salah. Salah ya? Biru muda. Biru muda. Tua. Nevi kan Nevi. Oh iya, Pakai Nevi. baju Nevi adik-adik. Emang kenapa sih kita pakai baju Nevi, Kak? Janjian. Oh, janjian, Kak. Biar kompak gitu. Iya, biar kompak, kami Kak janjian. Jeki, biar kita kompak. Supaya adik-adik di rumah juga kompak. Iya. Sama papa mama ya. Iya, mereka kompak sama-sama ibadah. Oh iya, betul. Bukan pakai kostum Iya. bersama. Kompak sama-sama ibadah. Oke, udah siap bernyanyi adik-adik? Siap. Oke, kita mau nyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Emang gunung bisa beranjak, Kak? Bisa. Nggak bisa. Bisa. Oke. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku lebih keras. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Bentar Kak, kalau nyanyinya adik-adik di rumah duduk nggak seru. Ya berdiri dong adik-adik. Supaya nanti Yuk, ya. tak akan beranjak. Iya, Biar benar. kita- Ayo adik-adik yuk berdiri Ayo semuanya. kita bangkit yuk. berdiri. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Siap? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Lagi Kak, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
firman Tuhan, kasih Tuhan buat kita tuh nggak bergerak, Kak. Oke. Dia tidak akan pindah-pindah. Amin. Tidak akan lari dari hidup kita. Amin. Itu sebabnya kita harus lebih giat lagi, Kak, untuk semangat lagi buat Tuhan. Amin. Oke, adik-adik juga di rumah, percayalah bahwa kasih Tuhan tidak beranjak dari kita, karena itulah firman Tuhan. Amin. Yeay, kita mau bersemangat lagi untuk memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, supaya siap menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan, yang mengajar, menopang. Kasih tahu sebelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Yeay, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, supaya apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagi ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap lagi, menjadi siap dibangun lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kalau Tuhan yang sudah bangun hidup kita pasti tinggi, Wih, dan pasti kuat. Amin. Kalau ada badai pasti nggak goyang, tak akan bergoyang. Oke. Oke, adik-adik. Demikianlah cinta kita juga kepada Tuhan, tidak akan beranjak, tidak akan berubah, dan tidak akan goyang. Amin. Kita mau cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, bahwa kita mau cinta Dia, cinta Tuhan Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
dengan rencana-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mendengar nyanyian kami hari ini, bahwa kami sangat mencintai Engkau. Meskipun kami kadang-kadang sedih, meskipun kadang-kadang kami sedang kesulitan, tapi kami mau tetap mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan lagi pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, meskipun silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu adik-adik. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kami panggil Kau Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakailah kami seturut apa mau-Mu. Lagi adik-adik. Ya Aba, Aba, Bapa, ini aku anakmu, seluruh hidupku. Ya Tuhan, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Lagi Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari adik-adik yang ada di rumah, ikuti Kak Jackie berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami datang berkumpul meskipun di dalam online. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan, duduk diam, menikmati firman-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak-Mu yang mau taat, yang siap menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Yeay. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Hai adik-adik, shalom semuanya. Bagaimana? Kalian penuh dengan sukacita adik-adik? Tetap semangat di dalam Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kakak akan membawakan firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Wah adik-adik, adik-adik pernah dengarkan beberapa minggu yang lalu juga, mungkin adik-adik sudah sering mendengar tentang kematian Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib, terus Yesus bangkit adik-adik ya. Yesus tetap menepati janjinya bahwa saat Yesus mati di kayu salib, Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus menepatinya adik-adik, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah adik-adik, setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Lalu adik-adik, beberapa hal terjadi di situ dan murid-muridnya sangat senang, sangat bersyukur karena Yesus bangkit adik-adik. Nah tadi adik-adik sudah menyaksikan cerita tentang Yesus terangkat ke surga. Ya, kalian sudah menyaksikan bersama-sama. Bagaimana menurut kalian? Apakah ceritanya sungguh sangat asik adik-adik ketika Yesus akan terangkat ke surga ya adik-adik? Yuk adik-adik semuanya buka Alkitab sama-sama kakak yuk. Kita buka Alkitab bersama-sama di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Sudah dapat semuanya? Oke, kakak tunggu ya. Kakak tunggu, kakak hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ke 11. Judulnya, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya adik-adik, ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah adik-adik, Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya takjub adik-adik. Mereka liatin aja ke atas begini ya adik-adik. Tiba-tiba ada 2 orang dan kakak yakin itu adalah malaikat adik-adik. 2 orang ini berkata bahwa
Yesus yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, kapan nanti ya adik-adik? Kira-kira kapan Yesus akan datang kembali? Tidak ada seorang pun yang tahu adik-adik. Makanya kita semua harus bersiap-siap adik-adik. Kita nggak tahu kapan waktu dan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Tapi yang sudah pasti adik-adik dan kakak, mari kita semuanya mempersiapkan diri kita. Caranya gimana kak kita mempersiapkan diri kita? Adik-adik rajin-rajin baca firman Tuhan. Adik-adik harus rajin berdoa. Ajak mama dan papa semuanya sama-sama bikin saat teduh bersama, nyanyi pujian penyembahan adik-adik. Adik-adik tetap sekolah, adik-adik tetap bermain sambil kita tunggu walaupun kita nggak tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua. Seperti kata malaikat yang berkata di ayat yang ke-11 bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi adik-adik, waktu murid-murid lihat Yesus naik dan tiba-tiba hilang adik-adik, Yesus sudah terangkat ke surga dengan cara yang sama walaupun mungkin kita nggak tahu kapan waktunya, tapi sudah pasti Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya menjemput kita semua adik-adik. Pertanyaannya kakak, apakah adik-adik semuanya siap waktu Tuhan datang untuk yang kedua kalinya? Kapan itu kakak juga nggak tahu adik-adik. Tapi yuk sama-sama kita mempersiapkan diri kita. Seperti contohnya adik-adik, kalau misalnya mama papa lagi mempersiapkan diri, kalau ada tamu yang mau datang, pastikan mama atau papa orang tua kita akan mempersiapkan ruangan rumah kita rapi, bersih, sampah-sampah semuanya diangkat. Tidak boleh kotor, harus wangi. Karena kan ada tamu yang agung, tamu yang terhormat mungkin nanti datang. Sama seperti kita, yuk kita mempersiapkan hati kita adik-adik. Mempersiapkan pikiran kita, hati kita, semuanya kita persiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kapan itu tidak ada yang tahu. Tapi adik-adik jangan takut juga. Aduh Tuhan Yesus mau datang. Enggak adik-adik. Yuk kalian tetap belajar, kalian tetap sekolah, kalian tetap bermain. Tapi ingat, tetap harus berjaga-jaga. Kalian harus berdoa, jangan pernah lupa berdoa. Jangan pernah lupa baca firman. Ajak papa mama kalian semuanya untuk sama-sama bikin mesbah keluarga. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besar harapan kakak, kalian semuanya sehat, kalian siap. Kita semuanya siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua kita Tuhan jemput dengan kemuliaan yang luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua adik-adik. Dan sebelum kakak tutup, kita akan sama-sama membaca ayat hafalan. Ya, kalian siap? Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam Matius 24 ayat 42. Yuk, sama-sama buka kitab Matius 24 ayatnya yang ke-42. Sudah? Kalian sudah dapat? Baca ya sama-sama kakak. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sekali lagi sama kakak adik-adik, Matius 24 ayat 42. Oke, sudah? Mari kita baca bersama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yuk kita semua berjaga-jaga adik-adik. Tetap kerjakan keselamatan kita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur dengan Tuhan. Tetap kalian harus penuh sukacita adik-adik. Kalian tetap harus belajar, kalian tetap harus bermain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk setiap kata-kata yang Tuhan janjikan bagi kami, untuk setiap apapun yang Tuhan beri bagi kami. Kami percaya Tuhan ketika Engkau akan datang lagi untuk menjemput kami Tuhan, Engkau akan datang kedua kalinya. Kami Tuhan, biar kami mempersiapkan hati, pikiran kami semuanya Tuhan, sehingga saat Engkau datang Tuhan, Engkau mendapati kami semua, adik-adik Joy Kids semuanya Tuhan. Engkau dapati setia, kami tetap mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat kami Tuhan untuk tetap tenang, tinggal berserah kepadamu Tuhan, dan kami menjaga hidup kami sampai Engkau datang kedua kalinya.
Tuhan, kalau saat ini ada di antara adik-adik Joykit yang sakit Tuhan, ada di antara orang tua, mama, papa, adik-adik Joykit, saudara-saudara adik Joykit semuanya yang sedang sakit Tuhan, mari Engkau berkati, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan adik-adik kami, orang tua dari adik-adik Joykit, bahkan seluruh keluarganya. Terima kasih Bapa, ini hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik.